Film ini adalah kisah nyata, dimulai pada tahun 2001. Ada seorang perempuan bernama Megan Levy. Hidupnya waktu itu kacau banget. Dia dipecat dari pekerjaannya, orang tuanya di rumah juga udah bercerai, dan dia hidup dengan ibunya yang gak pedulian. Ditambah lagi dia ditinggal mati oleh sahabatnya, dan Megan saat itu berada di titik terendah. Sebenarnya dia ingin pergi dari semua ini, tapi saat itu dia belum punya tujuan. Namun suatu hari dia sadar, kalau dia nggak beranjak dari keterpurukannya ini, dia lama-lama bisa mati. Jadi keputusan besar pun dia ambil. Megan pergi tanpa membawa barang satupun dan tanpa pamit kepada ibunya. Waktu itu Megan pun ditelepon oleh ibunya ketika dia dalam perjalanan. Dia nggak bilang kalau dia pergi untuk bergabung di Korps Marinir Amerika. Hello? Yeah, what is this pamphlet for the Marines? Just so you know, running away isn't gonna solve anything, because that's all you've Hang done. up that phone! Tuck your shirt in! Fix your hair! You will continue that proud tradition. Do you understand? Yes, sir! Benar-benar sebuah pilihan yang anti-mainstream bagi seorang perempuan, yaitu menjadi marinir. Megan pun kemudian menjalankan camp pelatihan yang keras banget. Bayangin aja, dari seorang perempuan yang hidup santai, tiba-tiba harus mengerahkan semua kemampuan fisiknya untuk menjadi tentara. Tapi pada akhirnya, Megan pun berhasil menjadi tentara, sebuah profesi yang gak pernah dia bayangkan seumur hidupnya. Waktu itu ibunya yang bernama Jackie datang bersama pasangannya yang bernama Jim. Karena melewatkan upacara pengukuhan Megan, Jackie pun mengajak Megan santai di kafe. Bukannya membahas hal-hal yang santai, mereka malah membahas masalah keluarga. Pantas saja Megan pengen lari dari kehidupannya. Itu dikarenakan Jackie selingkuh dengan sahabat suaminya sendiri. Ditambah lagi ternyata Jackie bukan datang untuk mendukung karir barunya Megan, tapi dia ingin tahu berapa uang asuransi yang dia dapatkan jika Megan gugur di medan perang. Megan pun gak mikir dua kali untuk meninggalkan Jackie di situ. Suatu hari Megan ditugaskan di San Diego untuk bergabung di bagian patroli. Megan pun akhirnya berteman dengan dua marinir wanita lainnya, yaitu Timmins dan Lopez. Mereka bertiga menghabiskan malam sampai mabuk. Ketika mereka akan kembali ke asrama, Timmins sampai muntah di jalan, dan Megan buang air kecil sembarangan di dekat kantor Provos Marsekal. Mereka pun akhirnya ketahuan oleh petugas yang berjaga malam. Buntut dari kejadian itu, Megan dipanggil oleh Sergeant Master keesokan harinya. Megan diingatkan lagi bahwa Korps Marinir adalah institusi untuk abdi negara, bukan berandalan kecil yang mencari pelarian dari hidupnya. Satu kesalahan lagi, Megan akan ditendang dari Korps Marinir. Dia pun dipindah tugaskan dari bagian patroli ke bagian mengurus anjing tentara. Di sana dia dipertemukan dengan Gunny Martin. Tempat ini benar-benar menjijikkan karena Megan diharuskan membersihkan kandang anjing yang penuh dengan kotoran dan bau banget selama 1 minggu penuh. Di kandang inilah dia pertama kalinya bertemu dengan seekor anjing yang bernama Rex. Hey, you handsome boy. Waktu itu Megan pikir tugasnya di sana hanya sebagai pembersih kandang, tapi dia salah. Gunny pun menugaskannya sebagai umpan latihan untuk para anjing. Dia akan mengenakan pakaian tebal sebagai objek latihan. Waktu itu dia dipertemukan lagi dengan Rex yang agresif. You listen to his spiel and then start to run. Setelahnya, Megan pun dikasih tahu kalau tugas tentara anjing adalah menjadi orang terdepan sebelum penyergapan. Mereka dan anjingnya akan mendeteksi bom atau ranjau di medan perang. Pengalaman tadi membuat Megan merasa tertantang. Dia pergi ke kandangnya Rex untuk memberanikan dirinya menghadapi anjing tentara. You think I'm afraid of you? Okay. I am afraid of you. But don't think I can't make you afraid of me too. Dia pun bertanya pada Gunny, gimana caranya dia bisa menjadi pengurus anjing. Ternyata untuk menjadi pengurus anjing bukan hanya sekedar bisa membersihkan kotoran, tapi juga harus ahli dalam menggunakan senapan dan punya nilai ujian di atas 90%. Setelah seminggu di situ, Megan pun selesai dengan tugasnya. Namun saat ini, dia memantapkan goalsnya, yaitu ingin menjadi pengurus anjing.
Jadi dia pun mempersiapkan diri untuk memataskan dirinya lolos tes. Dia berlatih menembak dan latihan fisik siang dan malam. Sampai akhirnya, pada suatu hari, dia menemui Gunny kembali dan memberikan kabar kalau dia meraih peringkat 1. Saat ini Megan udah ahli dalam menggunakan senjata. Gunny menerimanya, namun Megan gak serta-merta diberikan anjing untuk diurus. Megan diberikan kaleng untuk dilatih. Benar-benar sebuah kaleng. Hey, cute dog. See that? Huh? Suatu hari, Gunny mengumpulkan anggotanya. Hanya Megan satu-satunya wanita yang ada di situ. Ketika itu Gunny memperkenalkan mereka dengan seorang sersan bernama Andrew yang baru aja pulang dari Irak. Di situ dia membagikan pengalamannya. Dia menceritakan anjing-anjing tentara memang udah dilatih di sini, tapi ketika di medan perang, mereka akan menghadapi bom yang gak pernah mereka endus. Badai pasir akan mengganggu penciuman mereka dan sungai-sungai akan menjadi tantangan tambahan. Medan perang akan benar-benar berbeda. Salah-salah, mereka bisa mati di sana. Karena anjing mereka bisa juga mengalami cedera, mereka pun diajarkan untuk mengobati anjing yang mereka bawa, termasuk Megan dengan anjing kalengnya. Waktu itu di pelatihan, Corporal Walter mengalami kesulitan dalam melatih Rex, bahkan dia mendapatkan gigitan. Walter pun mengadu pada Gunny. Karena hal itu, Rex pun dilepas dari Walter dan Gunny memberikannya pada Megan. Awalnya Walter nggak terima, namun itu udah jadi perintah Gunny. Megan pun kemudian pergi ke kandang untuk melakukan bonding dengan Rex. Dia memberikan anjing agresif ini makan. Rex pasti ingat dengan perempuan yang dia gigit bokongnya kemarin. Waktu itu Rex masih nggak mau mendengarkan Megan, tapi Megan bersabar menunggu sampai Rex mau mundur. Alright, Rex. Get in the house. You're not gonna get any food unless you listen to me. I will stand here all day. Okay? Setelah Rex mau menerimanya, mereka pun mulai menjalani latihan bersama. Awalnya Megan mencoba mengontrol Rex ketika latihan mencari bom. Megan gagal menemukan bom yang disembunyikan Andrew. Jadi Andrew pun mengajari Megan untuk percaya dengan Rex. Kadang-kadang pencariannya nggak berpola, namun indera penciuman anjing harus dipercaya. Andrew pun mengatakan dia nggak bisa mengajari bonding antara Megan dan Rex. Jadi Megan lah yang harus melakukannya sendiri. Jadi, jika dia percaya pada Rex, maka Rex akan melakukan tugasnya dengan baik. Ketika di kandang anjing, Rex mulai mau menuruti Megan. Ketika telapak kakinya dibalut, Rex diam dengan tenang. Walter yang waktu itu ditugaskan membersihkan kandang anjing pun mendoakan supaya Megan dan Rex bisa menjalani tugasnya dengan baik. Suatu hari, sebelum hari keberangkatan mereka, Megan gak bisa tidur. Dia pun mendatangi Rex di kandang dan membawanya ke kamarnya. Rex, sit. We're shipping out tomorrow. People are counting on us, and if we do it wrong, people die. So, we gotta do it right. Besoknya, hari keberangkatan mereka pun tiba. Di landasan udara, Megan dan Rex pun siap untuk berangkat untuk 7 bulan ke depan di Irak. Andrew pun mendoakan Megan supaya dia bisa kembali lagi ke Amerika bersama Rex. Ketika di pesawat, Rex gak tenang banget. Namun Megan berhasil menenangkan Rex yang terus menggonggong dengan menutup kandangnya dan tidur bersama Rex di sana. Singkatnya, sampailah mereka di Irak. Megan dan Rex ditugaskan ke Provinsi Al-Anbar, Camp Ramadi. Megan pun tidur sendirian di kamarnya bersama Rex. Dentuman senjata mulai terdengar memecah keheningan malam. Besok paginya, Megan bersiap-siap untuk turun ke lapangan. Hari pertamanya bertugas. Di sana dia bertemu dengan dogkeepers yang udah bertugas sebelumnya, yaitu Corporal Morales dengan anjingnya yang bernama Chico. Mereka berdua pun ditugaskan oleh atasan mereka ke sebuah area. Morales pun menjadi pemandu untuk Megan yang baru ditugaskan untuk pertama kalinya. Dia menyuruh Megan untuk selalu teliti dan waspada. Megan ditugaskan di pusat kontrol di kota. Mereka akan menggeledah kendaraan yang lewat. Turn your engine off! Let's let Miss Ciara. Levy, clear the car.
Hari itu lumayan menegangkan, karena situasinya benar-benar nggak bisa diprediksi. Di hari yang lain, Megan tetap memberikan pelatihan pada Rex, karena dia tahu dia benar-benar dibutuhkan di sini. Suatu hari, Megan dipanggil secara dadakan untuk pergi menjalankan misi. Megan dan Rex pun ditugaskan untuk menggeledah rumah, sedangkan Morales menggeledah jalanan. Waktu itu Megan menggeledah sebuah rumah yang banyak banget karpet di dalamnya. Pemilik rumah meyakinkan kalau dia hanya penjual karpet dan bukan musuh Amerika. Rex dan Megan pun menjalankan misinya dengan baik. Open this cabinet. يلا افتح. Oh my god. Mereka berdua pun menemukan senjata yang disembunyikan di dalam tembok dinding. Sebuah pencapaian yang luar biasa bagi Megan dan Rex. Karena hal tersebut, Megan pun mulai dikenal sebagai marinir andalan di garis depan. Dia pun menjalin pertemanan lebih akrab bersama Morales. Mereka mulai berbicara tentang alasan mereka masing-masing, kenapa mereka mau menjadi marinir dan menjadi dockkeepers. Di kesempatan itu, Megan menceritakan kematian sahabat baiknya. Waktu itu mereka berpesta hingga minum terlalu banyak, sampai akhirnya sahabatnya itu gak bangun lagi. Megan mengatakan harusnya dia yang meninggal, bukan sahabatnya itu. Besok paginya, Megan dan Rex kembali bertugas menyapu jalanan. Mereka pun menemukan sebuah bom di jembatan layang. Kerja bagus Megan dan Rex membuat dia lebih dipilih daripada Morales dan Chico. Waktu itu Megan ikut dalam misi 10 km dari pangkalan. Megan dan Rex kembali ke depan mengamankan jalanan sebelum dilewati oleh konvoi. Ketika itu Rex menemukan sebuah ranjau yang dikubur di dalam tanah. 2 jam lamanya menyapu jalanan, mereka pun berhasil menemukan beberapa titik kemungkinan keberadaan bom. Ketika melanjutkan tugasnya, tiba-tiba ada sebuah mobil mendekat. Waktu itu mobil tersebut gak mau melambat hingga mereka memberikan tembakan peringatan. Vehicle approaching. Guns up! Rex. Now slow it! Setelahnya, orang tersebut pun berhenti dan menyerah. Megan pun disuruh memeriksa mobilnya. Megan tahu ada yang gak beres. Namun belum juga sampai di mobil tersebut, sebuah bom pun meledak dari tanah dan membuat Megan dan Rex terpental lumayan jauh. Karena serangan itu mereka pun mengalami cedera yang lumayan. Megan pun ditanyai kenapa Rex gak bisa mendeteksi ranjau tersebut. Bisa-bisa tentara yang lain bisa mati. Ternyata ranjau itu dikubur lebih dalam dari biasanya karena menggunakan pemicu jarak jauh yang diduga memang menargetkan Megan dan Rex. Jadi mereka akan melakukan penyergapan. Megan gak terima ketika dia akan digantikan oleh Morales. Ini udah jadi personal baginya, karena itulah dia memaksa untuk ikut ke sana. Megan dan Rex pun kembali bertugas untuk menggeledah rumah yang diduga menjadi tempat pengintaian musuh. Rumah pertama aman, dilanjutkan dengan rumah yang kedua yang merupakan bekas sekolah. Di lantai atas, ditemukan pemicu ledakan jarak jauh yang berhasil melukai Megan dan Rex tadi. Waktu itu Rex menggonggong gak terkendali, ternyata dari arah lain mereka mendapatkan serangan bazooka. Beberapa orang dari mereka pun terluka parah. Mereka pun memutuskan untuk mundur karena amunisi mereka makin menipis. Waktu itu Megan hampir aja ditinggal karena terjatuh dari mobil. Beruntung dia bisa kembali bangkit dan masuk ke dalam mobil. Mereka pun akhirnya bisa kembali ke pangkalan dengan selamat. Megan dan Rex harus berpisah sementara dikarenakan Megan harus menjalani perawatan medis di rumah sakit. Ketika itu dokter mengatakan kalau Megan mengalami pecah gendang telinga. Namun alih-alih mengkhawatirkan dirinya, Megan malah mengkhawatirkan Rex. Karena kondisinya ini, Megan pun akan dipulangkan selama 3 minggu. Setelahnya dia harus menjalani pelatihan dan rehabilitasi sebelum akhirnya kembali ke pangkalan. Singkat cerita, Megan pun tiba di Amerika. Waktu itu dia dijemput oleh ayah kesayangannya yang bernama Bob. Setelahnya, Megan pun diantar pulang ke rumah ibunya untuk melewati hari Natal. Megan sebenarnya nggak tertarik melewati Natal bersama ibunya. Dia lebih menunggu kapan Rex akan dipulangkan ke markas besar. Namun gak ada yang bisa memberitahu Megan. Jadi dia pun memilih untuk datang sendiri ke markas.
Di sana dia bertemu lagi dengan Andrew yang akan kembali diberangkatkan bersama anjingnya yang bernama Bruno. Lagi asik ngobrol, Megan pun diberitahu kalau Rex baru aja tiba di markas. Hi. Come here. Good. Sesampainya di markas, Rex juga menjalankan perawatan medis. Mereka juga menjalankan terapi fisik bersama supaya bisa pulih. Karena pengalamannya di Irak, Megan juga menjadi pelatih bagi marinir angkatan baru. Beberapa bulan kemudian, Megan pun bertemu lagi dengan Morales yang baru pulang bertugas. Mereka pun kemudian melepas rindu karena ternyata mereka saling menyukai. Megan menceritakan bahwa sepulangnya dari tragedi itu, kepalanya masih terasa sakit dan perasaan bom meledak di belakang tubuhnya pun masih terasa. Singkat waktu berlalu, berita duka pun datang. Sersan Andrew tewas di medan perang ketika dia berusaha menghentikan bom bunuh diri. Bruno anjingnya selamat, namun Andrew tidak. Megan sadar bahwa apa yang terjadi dengan Andrew bisa aja terjadi dengannya. Bahkan gak hanya Megan yang punya trauma, Rex juga mengalaminya, bahkan dia sering menolak untuk latihan. Jadi Megan pun memutuskan untuk tidak mendaftar kembali dalam misi demi Rex. Ketika dia mengatakan rencananya pada Gani, dia pun ditertawakan. Gani percaya bahwa nggak ada orang yang setelah menjadi marinir bisa kembali ke kehidupan normal. Gani akan memberikan waktu 2 minggu untuk Megan, dan Gani yakin Megan akan meminta kembali pekerjaannya. Tapi Megan udah berniat mengadopsi Rex dan hidup sebagai warga sipil. Namun, langkah untuk mengadopsi Rex ditentukan oleh dokter hewan di rumah sakit militer. Menurut dokter, Rex sangat nggak bisa diadopsi karena tingkahnya yang agresif. Megan memohon untuk menghilangkan catatan itu. Namun dokter nggak mau melakukannya, padahal menurut Megan, Rex hanya bereaksi normal karena traumanya. Karena Rex nggak bisa diadopsi, dia pun dipersiapkan untuk diberangkatkan kembali. Bahkan tanpa sepengetahuan Megan, karena dia udah memutuskan nggak mendaftar kembali ke dalam misi. Rex pun diurus oleh marinir lainnya yang bernama Foreman. Megan kemudian mendatangi Gani, namun Gani mengatakan itu bukan keputusannya. Dokter hewan mengatakan dia nggak bisa diadopsi, sehingga Rex harus ditugaskan kembali karena dia anjing milik korps marinir. Gani juga punya alasan yang kuat untuk itu. You're devoted to them. Now I understand that. They aren't pets. They aren't even dogs anymore. You feel if we had to put Rex down. Because he bit the hand of a 4-year-old he passed us. Just because the boy was holding a toy gun. Looked into the parents' eyes before. Megan pun mencoba menghabiskan beberapa hari sebelum Rex diberangkatkan lagi. Dia udah berusaha semaksimal mungkin supaya Rex gak berangkat, namun itu semua di luar kuasanya. Megan pun kemudian pulang ke rumah. Ketika itu, untuk menghibur Megan, Jackie membelikan Megan seekor anak anjing. Namun tentu aja Megan tersinggung, karena nggak ada yang bisa menggantikan Rex, karena Rex adalah anjing yang menyelamatkan hidupnya. Megan pun bertengkar dengan ibunya dan memilih untuk meninggalkan ibunya itu. Megan kemudian pergi ke rumah Bob untuk tinggal di sana. Malam itu ketika tidur, Megan mengalami PTSD. Dia bahkan gak bisa membiarkan seekor anjing yang kepanasan karena ditinggal oleh pemiliknya. Benar kata Gani kemarin, Megan gak akan tahan hidup sebagai warga sipil karena marinir udah mengubah hidupnya. Singkat waktu berlalu, 1 tahun kemudian, Megan sering menghadiri support group untuk veteran perang yang mengalami PTSD. Waktu itu dia udah bisa mengendalikan dirinya, namun tetap aja Megan masih memikirkan Rex. Flip out as much when I see or hear certain things. What would you say to Rex if he were here right now? Well, you know he's a dog, right? I'd thank him for trying to teach me what love is. Hari-hari yang dilalui Megan begitu nggak berarti tanpa Rex. Bahkan Bob udah menyuruh Megan untuk move on dan menjalani hidupnya secara normal, namun Megan nggak bisa melakukannya tanpa Rex. Karena hal itu, Bob pun memaksa Megan untuk menemukan jalannya supaya dia bisa kembali pada Rex. Sambil melakukan itu, Bob ingin Megan bekerja dan bersosialisasi di masyarakat. Hampir setiap hari, Megan menelpon markas untuk bisa berbicara pada Foreman, marinir yang ditugaskan untuk mendampingi Rex. Walaupun teleponnya selalu ditutup, Megan berusaha menghubungi setiap hari. Sampai suatu hari, ketika lagi bekerja, Megan akhirnya mendapatkan telepon dari Foreman. Akhirnya,
Megan pun mendapatkan kabar. Saat ini Rex masih baik-baik aja, bahkan Foreman mengundang Megan untuk datang menemui Rex karena akhirnya Rex akan dipensiunkan. Namun tetap aja dokter hewan gak memberikan rekomendasi kalau Rex bisa diadopsi. Selain itu Rex juga tengah sakit keras. Gak menyerah dengan keputusan dokter, Megan menempuh jalan yang berbeda. Dia mencoba menemui seorang senator yang juga veteran militer. Megan menceritakan tentang Rex yang saat ini udah berusia 10 tahun. Megan menceritakan aksi mereka berdua di Irak dan keinginannya untuk mengadopsi Rex. Mendengarkan cerita itu, senator ini pun bersedia memberikan dukungan. Selain itu, Megan juga mengumpulkan petisi dari masyarakat supaya dia bisa mengadopsi Rex. Karena usahanya itu, Megan jadi viral hingga dia diundang oleh stasiun TV. Di wawancara itu, Megan meyakinkan kalau Rex itu nggak berbahaya. Dia hanya ketakutan dan mengalami PTSD pasca perang seperti Megan. Akhirnya ada 22.000 nama yang mendukung petisinya Megan. Bahkan Ghani kagum dengan usaha mantan marinirnya itu. Singkatnya, hari upacara pensiunan Rex pun dimulai. Ketika di markas, Megan ketemu lagi dengan Morales yang ternyata juga menghadiri upacara pensiunnya Chico anjingnya. Namun Morales masih punya satu misi lagi sebelum dia berhenti menjadi marinir. Morales pun memberikan bocoran bahwa Rex akan dikembalikan pada Megan. Tentu aja Megan bahagia banget mendengarkan berita besar itu. Setelah upacara, Rex langsung berlari ketika melihat Megan datang menjemputnya. Rex pun dibawa pulang oleh Megan dan akhirnya mereka tinggal bersama. Karena masyarakat terinspirasi dengan kisah Megan dan Rex, mereka pun diundang ke Stadion New York Yankees untuk diberikan penghormatan karena jasa-jasa mereka. Rex kemudian menjalankan sisa hidupnya bersama Megan hingga kematiannya di akhir tahun 2012. Megan kemudian melanjutkan hidupnya sebagai pelatih anjing pendeteksi bom bersama anjing barunya yang bernama Patriot. Megan bekerja untuk PBB dan juga Stadion New York Yankees. Saat ini dia bekerja sebagai teknisi dokter hewan di New Jersey. Film ini mengajari bahwa keberanian sejati bukanlah karena nggak ada rasa takut, melainkan karena bersedia untuk tetap melangkah meski diliputi ketakutan. Dari ikatan yang tulus antara Megan dan anjing militernya yang bernama Rex, kita belajar bahwa cinta dan kesetiaan bisa datang dari tempat yang gak terduga. Proses penyembuhan dari luka batin dan trauma bisa dimulai dari tanggung jawab kecil dan rasa peduli. Sementara perjuangan untuk keadilan memerlukan ketekunan dan keberanian hati. Yang terpenting, film ini menunjukkan bahwa trauma bukanlah akhir dari segalanya. Dengan harapan, dukungan, dan kasih sayang, kita selalu bisa menemukan jalan untuk bangkit kembali. Mungkin itu aja buat video kali ini. Saya Besa Putra. To be continue. Jangan bosan jadi orang baik.